Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Nurlaili dari kelas S3A ingin mempresentasikan hasil belajar saya tentang membaca pemahaman kreatif untuk memenuhi mata kuliah membaca yang diampu oleh Bapak Nur Irwansyah, MPD. Baik, membaca pemahaman kreatif. Materi pembahasan yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama ada pengertian membaca kreatif. Yang kedua ada ciri-ciri membaca kreatif. Yang ketiga ada latihan membaca kreatif. Dan keempat, tujuan membaca kreatif. Serta yang kelima ada manfaat membaca kreatif. Lalu, pengertian membaca kreatif itu apa? Membaca kreatif yaitu proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Dalam hal ini, setelah seseorang membaca, menyelesaikan bacaannya, ia tentu saja memiliki daya inisiatif dan kreatif untuk mengembangkan pemahaman membacanya dengan menghasilkan ide baru yang inovatif. Lalu, alur membaca kreatif yang harus dilakukan pembaca yaitu ada 1. Mencerna ide-ide yang dikemukakan penulis. Lalu yang kedua ada membandingkan bahan bacaan. Yang ketiga ada menerapkan maksud bahan bacaan pada kehidupan sehari-hari. Dan keempat ada melakukan aktivitas yang bermanfaat. Selanjutnya ada ciri-ciri membaca kreatif. Menurut Nur Hadi 2004, seorang pembaca kreatif itu harus memenuhi kriteria tertentu, yaitu pertama, kegiatan membaca tidak berhenti sampai pada saat menutup buku. Lalu yang kedua, mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari. Lalu yang ketiga, munculnya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Yang keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Yang kelima, mampu menilai membaca secara kritis dan kreatif bahan-bahan bacaan. Yang kelima, lalu yang keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil bacaan yang dibaca. Hal yang terjadi apabila menjadi pembaca kreatif, yakni 1. Mampu memilih atau menentukan bahan bacaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan atau minatnya. Lalu yang kedua, tampak kemajuan dalam cara berpikir atau cara pandang terhadap suatu masalah. Yang ketiga, terbentuk kematangan dalam cara pandang, sikap, dan cara berpikir. Yang keempat, tampak wawasan semakin jauh ke depan dan mampu membuat analisis sederhana terhadap suatu persoalan. Lalu yang kelima, ada peningkatan dalam prestasi atau profesionalisme kerja. Yang keenam, semakin berpikir praktis dan pragmatis dalam segala persoalan. Lalu poin yang ketiga, latihan-latihan membaca kreatif. Membaca kreatif perlu diadakan latihan serangkaian keterampilan. Menurut Nur Hadi 2004, yaitu ada 8 keterampilan yang perlu dilatih. Yang pertama, keterampilan mengikuti petunjuk dalam bacaan kemudian menerapkannya. Lalu yang kedua, keterampilan membuat resensi buku. Yang ketiga, keterampilan memecahkan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. Lalu yang keempat, keterampilan mengubah buku cerita prosa, yaitu cerpen atau novel, menjadi bentuk naskah drama atau sandiwara. Yang kelima, keterampilan mengubah buku cerita prosa. Yang keenam, keterampilan mementaskan naskah drama yang telah dibaca. Yang ketujuh, keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi prosa, yaitu cerpen atau novel. Yang kedelapan, keterampilan melakukan teori celup. Misalnya, setelah membaca cerpen, pembaca akan membuat cerpen dan lain-lain. Lalu berikutnya yaitu tujuan membaca kreatif. Di sini tertera ada 6 tujuan. Yang pertama atau A, dramatisasi. Yang kedua atau B, interpretasi lisan atau musik. C, narasi pribadi. Dan D, ekspresi tulis. Yang E, ekspresi visual. Dan F, aneka tujuan. Yang pertama kita bahas yaitu A, dramatisasi. Pada tahap pertama, para siswa dilatih memberikan ekspresi dramatik terhadap para tokoh serta ide-ide yang telah mereka temui.
dalam bacaan mereka. Keterampilan ini selanjutnya dikembangkan pada tahap kedua. Pada tahap ini, para siswa mendramatisasikan tema-tema dari sastra dalam kaitannya dengan pengalaman-pengalaman mereka sendiri atau situasi-situasi kontemporer. Lalu yang B, interpretasi lisan atau musik. Pada tahap ini, pertama dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang menggunakan bacaan-bacaan chord atau bersama secara sederhana, diikuti oleh musik yang serasi dengan bacaan itu sebagai sarana pembantu dalam menginterpretasi sastra. Pada tahap kedua, para siswa dilatih untuk membandingkan serta mengontraskan aneka ragam penggalan sastra melalui penggunaan interpretasi lisan dan musik. Pada tahap berikutnya, keterampilan ini diperhalus lagi. Di sini para siswa dilatih mengadakan eksperimen dengan penafsiran lisan dan musik untuk mengubah suasana hati dan nada sastra. Lalu yang C, narasi pribadi. Butir ketiga dari panca untaian kegiatan membaca kreatif adalah narasi pribadi. Kegiatan ini terutama sekali berhubungan dengan pengisahan cerita atau storytelling. Pada tahap pertama, para siswa diberi kesempatan untuk menciptakan dan menghubungkan cerita-cerita berdasarkan alur, gagasan, ide, peristiwa, atau tokoh-tokoh dari bacaan mereka. Pada tahap kedua, keterampilan ini selanjutnya dikembangkan dengan cara mendorong para siswa menciptakan cerita-cerita berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, tetapi dirangsang oleh sesuatu yang berasal dari bacaan mereka. Kemudian, pada tahap berikutnya, para siswa membaca cerita-cerita, lalu menghubung-hubungkan setelah mengadakan perubahan-perubahan untuk mengubah beberapa aspek seperti suasana hati, nada, dan dampak cerita. Lalu D, ekspresi tulis. Kegiatan ini terutama sekali direncanakan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengekspresikan diri mereka dalam karya tulis. Pada tahap pertama, para siswa berlatih mempraktikkan ekspresi kreatif dengan cara menuliskan kembali cerita-cerita yang telah mereka baca. Para siswa didorong serta dianjurkan untuk mengubah serta membentuk kembali peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh, suasana hati, atau gagasan-gagasan yang diambil dari cerita-cerita aslinya. Dan dengan demikian, para siswa menciptakan versi mereka sendiri. Lalu E, ekspresi visual. Kegiatan ini bermula pada tahap pertama dengan cara menampakkan kegiatan-kegiatan yang memberi kesempatan kepada para siswa untuk menciptakan suatu karya atau produk visual, seperti suatu gambar atau model tanah liat yang menggambarkan suatu adegan, objek, tokoh, ataupun gaya yang berasal dari bacaan mereka. Lalu F, aneka tujuan. Tujuan tingkat A sampai C atau kelas 1 sampai 2 sekolah dasar agar para siswa dapat A, mendramatisasikan tokoh-tokoh, perasaan-perasaan, dan gerakan-gerakan dari karya sastra yang dibacanya. B, memberikan interpretasi lisan dan musik dari karya sastra yang dibacanya. C, mengisahkan atau menuturkan cerita-cerita berdasarkan tokoh-tokoh atau tema-tema dari karya sastra yang dibacanya. Lalu D, menulis atau mendiktekan cerita-cerita berdasarkan tokoh-tokoh atau tema-tema dari karya sastra yang dibacanya. Lalu E, menciptakan gambaran visual dari suatu adegan, objek, tokoh, atau gagasan dari karya sastra yang dibacanya. Lalu tujuan tingkat DE, kelas 3 sampai 4 sekolah dasar agar para siswa dapat A, mendramatisasikan tema-tema dari karya sastra dalam hubungan dengan pengalaman-pengalaman pribadi ataupun dengan situasi kontemporer. B, menyajikan interpretasi lisan dan musik dan karya sastra yang dibaca serta yang ada hubungannya dengan itu. Lalu C, menciptakan cerita-cerita asli mengenai pengalaman-pengalaman pribadi ataupun situasi kontemporer berdasarkan karya sastra. Yang D, menulis cerita atau lakon yang
menghubungkan beberapa aspek sastra dengan pengalaman-pengalaman pribadi ataupun situasi kontemporer. Lalu, gambaran visual yang menerapkan tema-tema tertentu dari karya sastra dengan pengalaman-pengalaman pribadi ataupun situasi kontemporer. Dan yang terakhir, aneka tujuan tingkat F dan G, kelas 5 dan 6 sekolah dasar, bertujuan agar siswa dapat dan mampu memanfaatkan drama untuk mengubah isi sastra menjadi mode-mode, suasana-suasana hati atau sudut pandang yang berbeda. B. Mengubah mode, suasana hati atau sudut pandang sastra melalui interpretasi lisan dan musik. C. Menciptakan cerita-cerita dengan cara mentransformasikan atau mengubah mode, suasana hati, dan sudut pandang karya sastra yang dibacanya. D. Menuliskan kembali sepenggal karya sastra dengan mengubah mode, suasana hati, sudut pandang dengan seperlunya. Yang terakhir, menciptakan gambaran visual beberapa aspek sastra yang dibacanya yang mengubahnya menjadi mode, suasana hati, sudut pandang yang berbeda dari yang semula. Menurut Otto dan Chester dalam Tarigan tahun 1994. Yang kelima, ada manfaat membaca kreatif. Membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Misal, wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara merawat kesehatan tubuh, informasi tentang cara membuat makanan atau barang. Ada juga yang memberikan informasi soal memanfaatkan lahan milik kita. Lalu kalau ada yang tertarik untuk memelihara ternak atau tanaman, itu pun ada juga cara merawatnya, memberi pupuk atau pakan yang diperlukan dan sebagainya. Pilihan lain untuk menambah pengetahuan antara lain cara membuat bangunan dan menata ruangan secara artistik, termasuk cara merenovasi suatu bangunan agar terkesan lebih nyaman dan indah. Lalu kita sampai pada kesimpulan, membaca kreatif yaitu proses membaca untuk mendapatkan nilai tambah dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengkombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah didapatkan. Dalam hal ini, setelah seorang pembaca menyelesaikan bacaannya, ia tentu saja memiliki daya inisiatif dan kreatif untuk mengembangkan pemahaman membacanya dengan menghasilkan ide baru yang inovatif. Dalam hal membaca yang mampu memahami isi bacaan secara literal, interpretatif, dan kritis, maka barulah ia dapat masuk ke dalam membaca kreatif. Di sini seorang pembaca kreatif tidak akan berhenti melakukan aktivitas setelah ia selesai membaca. Tidaklah serta-merta mengakhiri kegiatan membacanya, melainkan ia melakukan eksperimen terhadap apa yang dibacanya dan bahkan ia pun dapat membuat tulisan dari hasil membacanya. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya dan kesalahannya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.